Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sungkar dengan NIM 40 12 21 10 67. Saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasus tersebut. Dijelaskan bahwa TNI AL tangkap kapal budak yang diburu Interpol pada tanggal 10 bulan 4 2018. Tentara Indonesia mengawal anak buah kapal di samping kapal yang diduga sebagai kapal budak di Pelabuhan Angkatan Laut di Sabang pada tanggal 7 April 2018. Kapal ditangkap sekitar 60 mil dari Pulau Weh. Dilansir dari AFP, Interpol memberi informasi kepada pihak berwenang Indonesia yakni bahwa kapal bendera kebangsaan Starless Vessel STS-50 akan memasuki perairan Indonesia. Kapal tersebut ditangkap pada Jumat sekitar 60 mil dari Pulau Weh di Provinsi Aceh. Sekitar ada 20 orang Indonesia, 20 orang Ukraina, dan 8 orang Rusia di dalam kapal tersebut, termasuk kapten kapal. Dan para pelaut Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak dibayar dan paspor serta dokumen lainnya telah disita tak lama setelah mereka naik kapal tersebut hampir setahun yang lalu. Kapal dengan panjang 280 meter atau 850 kaki yang memakai sebelumnya menggunakan bendera negara Afrika juga menggunakan berbagai bendera negara termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Mozambik. Kapal tersebut sedang dalam pelarian setelah lolos dari penahanan di Cina dan melarikan diri dari penyitaan di Mozambik. Sebelum ditangkap di Indonesia, kapal itu menggunakan beberapa nama, termasuk Sea Breeze, Andrei Dolgov, dan lainnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, guna mewujudkan kondisi yang aman dan damai, upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan sangat penting dan strategis sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan. Di dalam kasus tersebut diduga ada pelanggaran yakni perbudakan sesuai dengan pasal 99 UNCLOS mengenai larangan pengangkutan budak belian. Setiap negara harus mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan menghukum pengangkutan budak belian dalam kapal yang diizinkan untuk mengibarkan benderanya. Dan untuk mencegah pemakaian tak sah benderanya, untuk keperluan itu setiap budak belian yang melarikan diri ke atas kapal manapun, apapun benderanya, akan ipso facto memperoleh kemerdekaannya. Kemudian apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di Laut Lepas ini terjadi dan apakah sah menurut hukum laut internasional? Pertanyaan di atas sesuai dengan pasal 110 yakni hak melakukan pemeriksaan dan pasal 111 yakni hak pengejaran seketika. Pasal 110 UNCLOS ayat 1 kecuali apabila perbuatan mengganggu berasal dari wewenang yang berdasarkan perjanjian suatu kapal perang yang menjumpai suatu kapal asing di laut lepas selain kapal yang memiliki kekebalan penuh sesuai pasal 95 dan 96 tidak dibenarkan untuk menaikinya kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa yang A kapal tersebut terlibat dalam perompakan, B kapal tersebut terlibat dalam perdagangan budak, C kapal tersebut terlibat dalam penyiaran gelap, dan negara bendera kapal perang tersebut mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 109, dan D kapal tersebut tanpa kebangsaan, atau E walaupun mengibarkan suatu bendera asing atau menolak untuk memperlihatkan benderanya, kapal tersebut dalam kenyataannya memiliki kebangsaan yang sama dengan kapal perang tersebut. Pasal 111 UNCLOS ayat 1 yakni pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan yang cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara itu. Pengejaran demikian harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, atau zona tambahan negara pengejar.
dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan. Apabila pengejaran itu tidak terputus, maka tidak perlu bahwa kapal asing yang berada dalam laut teritorial atau zona tambahan itu menerima perintah untuk berhenti. Jadi kapal yang memberi perintah itu juga berada dalam laut teritorial atau zona tambahan. Apabila kapal asing tersebut berada dalam zona tambahan, sebagaimana diartikan dalam pasal 33, yaitu pengejaran hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk perlindungan mana zona itu telah diadakan. Selain pasal 110 dan 111 UNCLOS, secara yuridis formal menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia, wilayah perairan laut Indonesia maupun mengenai tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut Indonesia, bahwa TNI Angkatan Laut memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan untuk melakukan proses penuntutan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 9 huruf B Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUH beserta penjelasannya. Dengan demikian, secara yuridis formal bahwa TNI Angkatan Laut dapat melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut tidak diragukan lagi. Selain dengan ketentuan hukum serta dengan mengingat tugas daripada TNI Angkatan Laut khususnya dalam bidang penegakan hukum, maka TNI Angkatan Laut sangat berkewajiban dan berkepentingan dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Jadi kesimpulannya bahwa sah-sah saja kecuali undang-undang menyatakan lain. Sehubungan dengan hal itu didasarkan dari kesimpulan pasal 19 Konvensi Jenewa tahun 1958 yang dirumuskan kembali dalam pasal 105 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang menyatakan bahwa setiap negara dapat menahan, merampas, menyita, serta mengadili terhadap pelaku pembajakan di laut lepas dimanapun pelaku berada. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.